atau sebagian penghasilannya. Sebagian ya, itu keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan maka sekarang mati dari kalau keseluruhan, sebagian saja. Karena dari asumsi ini bahwa tidak ada manusia tanpa negara, ya, dan manusia tidak mungkin hidup bebas di dalam negara itu, tidak mungkin hidup yang nyaman dengan bebas dari satu negara, sehingga negara punya hak mutlak. Jadi ada hak mutlaknya negara untuk meminta pajak. Jadi menurut teori ini sebenarnya bahwa pajak itu merupakan hak mutlaknya negara. Mengapa demikian? Karena rakyat harus melakukan pengorbanan. Mengapa rakyat harus melakukan pengorbanan? Karena ingat, tanpa negara rakyat tidak ada. Tanpa negara manusia tidak ada. Tidak ada bukan dalam arti fisik, ya, tapi yang adalah tidak mampu menjalankan kehidupannya secara normal. Sehingga pembayaran, sehingga dalam asumsi itu bahwa individu dan negara harus memberikan pengorbanan. Pengorbanannya adalah dengan menyerahkan sebagian hartanya. Itulah yang dikenal dengan pajak. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya kan belum? Ya. Belum. Ini tadi yang tulis buat saya. Ya. Hanya saya bilang jadi apa usaha ini menjadi teman juga ya. Tapi gambar kalian. Yang tulis ini adalah aksen tadi. Karena kebetulan tadi pagi pas masuk di sini kayak mata kuliah sama. Komparasi. Ya belum. Bagus ya pertanyaan. Kalau ketinggalan data bagus. Nah ini baru kamu sebagai kepentingan. Menurut teori ini, pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan individu. Jadi pajak itu memiliki hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh negara. Kira-kira apa kepentingannya? Masyarakat dengan negara terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh negara. Apa sih pekerjaan negara secara fisik? Karena negara bekerja secara fisik, dia bekerja non fisik. Kalau secara fisik apa misalnya? Apa itu negara secara fisik? Ayo, yang gampang-gampang saja jawabnya. Ayo, hah? Memberi lapangan pekerjaan itu salah satu pekerjaan negara. Tapi apa yang lebih nyata tidak? Apa lagi yang lebih nyata tidak? Yang bisa masyarakat gunakan secara umum dalam memberi lapangan pekerjaan itu Pak, itu hanya orang saja. Secara umum apa? Ya? Hah? Apa? Perlindungan tidak? Itu perlindungan tidak. Itu apa? Saya minta konkretnya. Apa ayo? Yang bisa dinikmati semua orang. Kalau negara semua lakukan itu orang semua bisa dinikmati. Apa misalnya? Ya? Fasilitas. Ya. Jadi kau bekerja apa? Fasilitas apa? Misalnya jalanan. Negara membuat jalan kan? Negara membuat gedung, jembatan. Negara membuat anggaran perguruan tinggi, kampus ini dibangun negara. Dari bangun oleh gubernur dibangun negara. Nah, kira-kira ada yang membuat kepentingan sih? Ada, ya. Dengan negara melakukan pekerjaan dalam bentuk membangun jembatan, ada kepentingan masyarakat di situ. Apa kepentingan masyarakat? Mengakses secara jembatan itu. Negara membangun pelabuhan, ada kepentingan di situ masyarakat. Selama keluar masuk.
Membangun bandara. Coba bayangkan kalau tidak ada pelabuhan, tidak ada bandara, tidak ada terminal. Kalau orang pulang mau ke Jakarta pakai apa? Ada pesawatnya tapi tidak ada bandaranya. Kira-kira kalau semua di mana? Di laut. Nah semua ada untuk kepentingan. Jadi menurut kepentingan, ada yang diperlukan ada untuk kepentingan antara rakyat dengan negara. Negara yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya ada kepentingan. Karena dua kepentingan itulah artinya sama-sama kepentingan. Negara membangun jalan. Ini jalan kita ini jalan poros ini antara Kolaka sampai Kendari. Di bawah lebar kan? Kalau dibangun kita sudah enjoy jalan. Itu masih kecil-kecil. Kalau lebar. Ada seluruh kepentingan. Nah, apa kepentingannya ada di situ? Ya. Kepentingan yang situ adalah untuk menikmati hasil dari pekerjaan negara itu. Itu kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat itu menikmati. Jadi menikmati. Jadi kalau negara membangun nikmatan, maka kepentingan masyarakat menikmati pada ini. Menikmati berarti bisa melewati. Kalau mau misalnya perguruan tinggi, menikmati. Masyarakat bisa menggunakan jarak kuliah. Atau misalnya membangun misalnya perkantoran. Itu menikmati. Coba bayangkan kalau kita ini bupati, kita kabupaten kan, kabupaten tapi kita tidak punya bupati. Kira bagaimana cara kerjanya? Kabupaten ini tidak ada kantor catatan sipilnya. Ya. Kabupaten ini tidak ada pengadilan agamanya, tidak ada pengadilan negerinya, tidak ada kantor polisinya. Kalau Cile mau lapor kemana? Ya kan kita tak mungkin kita menghayal Pak polisi di mana sih? Tidak mungkin. Kita malah kan tidak mungkin kita bikin surat di Facebook. Pak polisi kawan saya, Pak polisi yang baca ini kawan saya. Karena kita polisi, ya bisa. Maka semua itu yang membuat kita ada pekerjaan negara, buat kantor polisi, buat kantor catatan sipil, ya buat kantor KUA. Kata kawan kita baru kasihan. Dan kata-kata yang muslim, dan muslim takut dia kata-kata ini. Kalau tahu kita semua tidak tahu. Itu semua dinikmati. Jadi ada buat kepentingan menikmati. Karena kita sudah menikmati menurut pekerjaan ini, kita ada buat kepentingan di situ terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh negara, maka kita punya itu, berarti kita biasa. Karena negara sudah menjadi kita ini fasilitas. Jadi kita kalau pengorbanan, kalau itu pengorbanan, ini cara dia kalau pengorbanan dalam masa ini. Semua korban kita. Siapa? Kalau kita tidak mau, tapi pas satu korban tidak mengorbankan, tapi dianggap Anda kan sudah diberikan fasilitas negara, Anda menikmati, ada kepentingan Anda itu kan? Maka sebagai orang yang menikmati hasil kerja dari pemerintah dan negara, maka harus membayar negara. Maka negara punya hak atau kewenangan untuk menarik pajak. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kalau ada nanti ujiannya harus paham terus. Intinya, ya, semakin dari hubungan kepentingan ini, semakin besar masyarakat menikmati hasil dari pekerjaan pemerintah atau negara, maka semakin besar pula yang sektor. Kita masuk ke tujuan kepentingan. Teori kepentingan ini menyatakan bahwa semakin besar masyarakat atau warga atau individu menikmati
menikmati hasil pekerjaan pemerintah atau negara, maka semakin besar pajak yang harus dia bayarkan. Begitu kalau kita jarang menikmati hasil pekerjaan dari pemerintah, itu bersih, ya kan? Jadi kalau mau tidak mau kurang pajaknya, tidak usah keluar rumah, di rumah saja. Itu jalan-jalan di pemerintah yang harus bersih, tidak usah dilewati, ya. Atau pemerintah bikin jembatan layang, kita jangan lewat di situ, dari bawah saja, supaya kita punya pajak sedikit. Nah, bagaimana kalau betul ini ada kelemahan tidak? Ada. Saya tidak jawab karena lama-lama. Ada kelemahan. Apa kelemahannya? Ayo, angkat tangan. Saya tanya balik. Apa kelemahan dari teori ini? Saya ulangi dulu. Teori kepentingan menyatakan bahwa antara negara dan masyarakat itu ada hubungan kepentingannya. Hubungan kepentingannya adalah negara itu menikmati hasil pekerjaan dari negara atau pemerintah. Semakin besar individu menikmati hasil kerja dari pemerintah, maka semakin besar pula pajak yang dia berikan kepada negara. Ya. Apakah pernyataan ini ada kelemahannya tidak? Nah, kalau tidak, sama lagi. Bahari. Hari. Kalau hari saya hari juga. Bagaimana nama hari nama ini? Ayo, apa kelemahannya? Kalau menurut saya Pak, kan belum ada kelemahan. Apa kelemahan? Ya, sebenarnya apa kelemahannya? Ya. Bisa juga pajak yang memberatkan kita sebagai masyarakat. Kalau pajaknya bisa Memberatkan. Kelemahannya karena memberatkan masyarakat. Masyarakat membayar pajak yang besar. Tapi kan gampang. Kalau tidak mau bayar pajak yang banyak, kan jangan pakai fasilitas pemerintah. Ya. Artinya kurangi pemakaiannya. Kalau semula satu kali 2 kali, kalau awalnya 3 kali sehari, kurangi 1 kali 10 hari saja. Kan gampang. Kalau nggak kita, ayo. Saya kasih ilustrasi sedikit, bawa kepada konteks keadilan. Konteks keadilan. Apakah teori ini semakin keadilan? Bagaimana itu pajak kan? Pajak itu apakah tujuan pajak itu hanya mengenai hanya jadi ya tujuan dari pajak itu kan untuk menciptakan kesejahteraan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah tujuan ini hanya mengarah kepada bayar pajak saja? Tidak dong? Tidak. Begitu. Kalau tidak begitu, berarti orang yang tidak menunaikan pajak itu sebenarnya tidak sudah utang pajak. Ya, harus itu kelemahannya. Ya kan? Kalau teori ini kita gunakan, ya, maka orang yang tidak pernah menggunakan fasilitas negara tentu tidak akan membayar pajak. Iya. Walaupun memang ini belum diterapkan, salah satu visi pasal 02 dan makan siang gratis, dan pajaknya itu dari pasti otomatis dari orang tuanya, tapi yang mendapatkan ini program anak-anaknya. Iya. Terus bagaimana ini tidak mendapatkan, apakah dia tetap bayar pajak? Karena sebagian dari dana yang bayar pajak, Iya. Terus bagaimana tidak bayar pajak selama dia masuk dalam kategori wajib pajak. Karena dalam pajak itu yang membayar pajak, dalam pajak kita kenal subjek pajak, objek pajak, wajib pajak. Ada perbedaan antara ketiganya. Kita juga sering ketemu. Subjek pajak ada